Antusias. Di episode kali ini, kalian akan melihat modifikasi Yamaha Lexi ala daily racing. Jangan lewatkan ulasannya di Main Ngulas. Tada! I'm back di Main Ngulas kali ini ya kan. Well guys, ternyata tadi lu udah lihat kan kalau misalnya mau modifikasi motor itu ternyata harus dipretelin kayak begini guys. Tuh lihat deh. Jadi semuanya itu bener-bener ditarik sampai ini palanya nggak ada, setangnya nggak tahu nih. Ini modifikasinya mau dibikin kayak gimana kita nggak tahu. Cuman yang pasti prosesnya dan juga pengerjaannya pasti bakalan beda banget sama motor-motor yang pada umumnya. So di Main Ngulas kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu motor modifikasi dengan konsepnya itu adalah racing daily. Tapi tampilannya elegan banget guys. Seperti apa sih tampilan motornya? Siapa ownernya? Nah untuk itu tetap terus bersama-sama sama gua. Dan saat ini juga gua akan langsung aja kenalin sama lo modifikatornya. Hai. Kenalan dulu dong, ini Koko siapa namanya Ko? Saya Albertus Sastomo, tapi biasa dipanggil Albert. Nah, Ko Albert. Nah, buat lo semua yang emang pengen tahu, ini kan konsepnya adalah dia daily racing. Nah, daily racing. Cuman keren banget nih Ko, ya kan? Jadi bisa sambil buat gaya juga gitu, tapi buat harian juga masih mumpuni ya, fungsional, betul banget. Nah, untuk lebih tahu tentang detailnya lagi, bagaimana sih Koko Albert ini untuk bisa memodifikasi motornya, makanya ikutin terus channel ini dan jangan lupa like, subscribe dan juga share channel kita, oke? Wih, we are back dan masih bersama gue Tiara Sadiskin dan juga barengan sama Koko Albert. Nah tadi kan kita udah tanya-tanya sedikit tentang konsep dari modifikasi motor yang satu ini guys. Nah untuk itu lebih detailnya kita akan kasih tunjuk sama lo seperti contohnya ini nih Ko. Sebenarnya yang bikin gue tertarik banget itu adalah dia punya bodinya. Oh gimana? Awalnya tuh aku pikir ini spotlight, ternyata bukan ya Ko? Bukan, ini body kan sebenarnya kayak di area panel lah. Jadi area setir ini kan udah karbon Kevlar dan untuk daerah body, full body itu airbrush semua. Widih, gitu, gila rapi banget men. Tepuk tangan dulu dong buat Ko Albert. Rapi banget bro, ya kan? Soalnya gitu. tuh nggak nyangka aja kalau ternyata ini tuh airbrush. Airbrush, Hasil betul, painting lah ya. Total berapa duit kok ini untuk airbrushin semua segala macem? Kalau airbrush kemarin bisa sampai 5 jutaan sih. Oh 5 jutaan, masih ini ya, masih apa namanya, harganya masih terjangkau lah ya Masih Ko, terjangkau, ya? Masih terjangkau. Itu, iya. Dengan hasil yang kayak begini, kamu hanya perlu ngerogoh kocek 5 juta rupiah doang brodo, ya kan? Terus berikutnya nih Ko, apalagi nih dari sisi terluarnya dulu. Biasanya tuh kalau motor Lexi ya, itu gimana Ko? Jadi kalau untuk motor Lexi ini kan sebenarnya dia motor Matic Maxi ya, series Maxi series tapi yang paling kecil. CC-nya kan 125 cc. Ya. Nah, kalau di sini konsepnya kan karena daily racing, jadi cc kita naikin. Widih. Jadi 183 cc. Dinaikin. Gitu. CC-nya dinaikin. Dinaikin. Nah, sekaligus kan buat mengimbangin juga, bannya juga kita besarin karena untuk daily kan enak. Jadi untuk jarak jauh pun untuk tikungan-tikungan gitu lebih megang lah gitu ya. Digigit lah. Nah ini bannya sendiri ternyata Bridgestone nih. Bridgestone Batlak. Kalau di sini Berapaan Bridgestone Batlak untuk harganya itu sekitar 2 jutaan lah. Kita pakai untuk yang ukuran 120 per 70 ring 14 gitu. 2 juta murah. Nah terus ini ada lagi nih, sini dah. Lihat nih, ini kok ada warnanya kayak gini sih kok, lucu banget deh. Oh dia lebih kayak finishing biru tapi kayak titanium gitu ya. Iya keren banget loh, ini lucu banget. Ini pengerjaannya berapa lama kok? Kalau ini sih full sebenarnya satu paket sama motornya itu kurang lebih 2 bulan lah. Lama juga ya? Lama juga dengan hasil Jadi yang penting kan nggak buru-buru, yang penting hasil maksimal. Hasilnya gitu maksimal. Ya. Nah ini kayaknya kelihatannya diganti juga ya kok? Diganti, semua full kaki-kaki itu diganti semua. Kaki-kaki diganti semua. Ini habis berapa kok? Kalau untuk depan ini, untuk
cakram lah ya. Paling cakram kan murah lah, Iya. paling 300 ribuan. Iya. Nah, tapi kayak upside down bisa sampai 3 juta dan kaliper Brembo itu bisa sampai 2,5 juga. Yang ini tuh Gitu. 2,5 juta ternyata. Tuh. Ya kan ini sampai 2,5 juta. Yang ini 3 juta, 3 ya juta, kok? iya betul. Mantap, 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 Boxoknya KTC. Nah berarti total buat di bagian depan aja udah berapa nih? Kak? Hampir 10 juta loh, gila. Tepuk tangan dulu dong nih, ya kan buat si Koko. Emang kalau yang namanya doyan banget modifikasi tuh kayaknya uang berapapun akan dikeluarin ya kok ya? Iya, Buat muasin batinnya begitu. nggak ada habisnya lah pokoknya. Nggak ada habisnya, bener-bener. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang modifikasi, Koko Iya. sendiri tuh udah suka modifikasi dari umur berapa? Semenjak saya sekolah STM kan otomotif Buset. juga, dari situlah kan demen motor juga Iya. gitu kan. Sampai kalau keluar apalagi ketika beli motor baru pasti ada aja yang diganti duluan. Pasti. Gitu. Kayaknya udah gatel Iya. ya gitu. Gemes banget gitu Iya, ya betul, kayaknya. betul, betul. Bener-bener. Nah makanya kita makin penasaran lagi untuk detailing ke arah tengah nih kok nih. Oh iya, boleh. Gitu kan. Nah kalau biasanya juga gitu nih. Ini kalau yang udah dimodifikasi, plat nomornya jadi di sini ya kok? Iya, jadi plat nomor kan juga kita lebih ngikutin aturan pemerintah lah ya. Iya. Jadi kita nggak lepas plat nomor, tetap ada, tapi perhitungan untuk estetikanya juga. Iya. Gitu. Itu yang penting, gitu estetikanya ya kan. Terus nih kok, Ya. di stangnya itu ada tempat Tempat minyak rem. minyak rem. Ini Iya. berapa kok? Mahal Minyak rem ini kemarin habis sekitar 500.000. deh? Iya. Iya. Jadi kan mereknya dia WR3 plus untuk yang pegangannya juga itu seset ini hampir 500 Hampir ribuan lah. 500.000. Iya. Oke lah ya, maksudnya harganya terjangkau, Terjangkau gitu. lah. Bener-bener. Jangkau. Nah kalau di bagian ini diganti juga kok? Master rem diganti, jadi untuk Delcavic mereknya dia. Iya, master remnya Gitu. diganti. Ah. Terus spionnya juga unik nih. Spionnya tuh kenapa ya laki-laki kalau spion kecil-kecil banget ya gitu ya? Dia yang penting spion kita kan fungsinya untuk melihat ke belakang lah ya. Iya, Jadi tetap walaupun kecil sih masih fungsional aja. yang pasti. penting. Iya benar-benar. Walaupun ngeliatnya mesti usaha nggak sih? Iya, Gitu, gitu. lumayan sih. Ke belakang nih. Gitu. Nah terus berikutnya ada lagi nih yang lebih unik. Ini jarang banget ada motor tapi modifikasinya ini buat apa kok? Ini sebenarnya steering damper namanya. Buat apa sih ini? Jadi untuk stabilizer lah, stabilizer stang. Oh Jadi iya. ketika mau misalkan buat belok gitu kan, kadang kalau buat balap-balap kan biar agak beloknya biar stabil, dia nggak terlalu ngebanting gitu. iya. Oh jadi akhirnya dipasang ini. Dipasang Ini berapa itu. nih, Kok? Ini untuk yang kemarin merek TDR-nya hampir sekitar 2 juta. Terus dipasang juga di VAT kan, Iya, dengan pegangannya semua dari aluminium gitu. iya. Jadi udah sama pegangannya udah 2 juta nih. Udah 2 Wih, jutaan 2 lah. juta. Jadi buat kamu misalnya emang kadang-kadang kalau nyetir kurang stabil ya gitu. Atau mungkin agak bergetar gitu. Oh, Ini bergetar. bisa membantu Nah, kamu iya, untuk bisa betul. menstabilkan cara berkendara kamu guys, gitu kan. Dan lebih nyaman juga pastinya gitu kan. Terus juga lebih safety. Ya. Selain itu, yang uniknya lagi yaitu adalah jok motornya nih. Waduh, ini jok Ya. motornya elegan banget sih kok. Jok motornya sih diambil ya konsepnya warna coklat dan hitam lah. Iya. Hitamnya diambil yang motif karbon kan ya. Iya. Jadi ini sebenarnya jadi satu nih sama tema dari paintingnya Iya. gitu. Jadi satu. Ya jadi satu karena dia temanya ini kan mengusung dari konsep Yamaha R-Racing yang 20 tahun anniversary Iya. dengan black gold kan. Dan dia joknya warnanya juga coklat dan hitam. Iya, iya. Gitu. Iya. Nah, selain itu ini habis berapa nih kok buat jok kayak begini bagusnya? Joknya kemarin bikinnya itu hampir sekitar 400 ribuan lah ya. Murah amat, 400.000. Iya. Tempat minyak ya. Dibandingin harga jok. Tapi Betul. bagus bro. Tepuk tangan dulu dong buat Koko kita. Nah selain itu juga di footstep-nya sendiri Koko tambahin ya ini? Ya, untuk foot dash-nya variasi sih ini sebenarnya udah ada di umum Iya. juga Iya. merek yang Black Diamond Iya. paling sekitar 300 ribuan juga. Masih tercapai Ya, ya, masih terjangkau terjangkau. juga. Masih. Terus apalagi nih? Oh iya. Ngomongin tentang yang namanya spakbor belakang. Oh Tadi iya. kan kalau spakbor depannya itu udah pakai yang Aerox. Ya, Kalau yang belakang pakai apa nih kok? belakang dia modelnya mudguard. Mudguard. Ya, Oh. mudguard. Jadi Keren tetap banget tuh. walaupun kita potong spakbor aslinya, Ah, ah. tetap nggak nyiprat juga Iya, buat adanya iya. Oh mudguard jadi nggak gitu. nyiprat nih. Nah terus lagi yang lebih menarik di sini itu ada
Ini apaan kok? Oh ini filter nih. Jadi filter udara buat pembakaran lah dia kan. Ya kan yang aslinya gede tuh, box gede hitam. Nah, dibikin buat yang versi kecilnya aja. Oh, jadi gitu. Lebih manis ya. Nggak terlihat penuh banget gitu ya. Bener. Elegan gitu lah. Itu berapaan kok bikin box begini? Ini 300 ribuan. Oh 300.000, masih murah juga. Masih murah ya. Terus berikutnya mana lagi ya kok? Kalau yang jadi untuk box CVT juga diganti. Ya. Model custom ada ininya nih, jadi kelihatan nih dalamnya nih akriliknya gitu. Dan di finishingnya karbon Kevlar. Karbon Kevlar lagi. Gitu. Jadi semua konsepnya itu dari ibaratnya head to toe-nya tuh benar-benar nyambung semua ya kok ya. Betul. Nah ini kenapa akhirnya ditambahin, ini apa nih kok? Buat penutup ini ya? Ini untuk cover radiator yang dari aksesoris Yamaha punya sih ini. Oh, emang Yamaha. Warnanya juga dipilih yang gold, black and gold lah. Iya, betul. Gitu ya. Kalau ini apa nih kok? Nah kebetulan kan shock Lexi itu kan hanya single shock di bagian kiri. Iya. Nah dibuatlah di bengkel Fat juga itu tipe yang monoshock. Iya, yang monoshock. Monoshock tapi diambil untuk shock triggernya itu yang merek Ohlin lah. Iya. Wih, kalau kita ngomongin Ohlin itu udah paling terpercaya. Ini harganya berapa kah? Ohlin kemarin bisa 8 juta lah sama pasangnya. Bayangin, 8 juta sama masangnya. Kalau Ohlin yang asli itu harganya kisaran segitu ya kok ya? Iya, situ. Nah selain itu kalau kita totalin jumlahin semuanya, ini habis berapa kok? Semua satu motor ini bisa sampai 40 juta bisa sih. 40 juta! Motornya sendiri aja harganya udah... Motornya dulu beli sekitar 22 ya? juta. Oh, 22 juta. Berarti totalnya adalah keseluruhannya ini total harga motor ini jadi 60 juta. 60 juta, iya. Oke. Nah, makanya untuk itu buat kamu semua seperti biasa kalau di Main Ngulas itu kita punya 3 kategori. Jadi kita akan memberikan penilaian kira-kira modifikasi yang satu ini itu kategorinya masuk yang mana. Nah, jadi gue sama tim akan diskusi dulu. Kita akan diskusi kira-kira ini masuk kategori yang mana ya. Makanya tetap di sini sambil liatin seluruh detail motornya. Wah, betul. I'm back dan kali ini gue bakalan kasih tahu sama lu tentang kategori manakah motor yang indah ini. Seperti yang kita tahu bahwa di Main Ngulas itu ada 3 kategori guys. Jadi yang kategori yang pertama itu adalah santuy asik, kategori kedua itu anti santuy club, dan kategori yang ketiga itu adalah wah gila edan sih. Widih. Kalau dilihat dari modifikasinya dan juga ya istilahnya uang yang dikeluarkan, ini sih menurut gua pribadi sebetulnya salah satu yang wah gila edan sih gitu kan. Tapi setelah kita akhirnya meeting sama tim semuanya, ternyata hasilnya adalah kategori yang anti santuy club. Selamat sekali lagi sama Ko Albert ya. Dan juga kita banyak banget tadi belajar dari Ko Albert tentang kayak misalnya penggunaan berbagai macam modifikasi yang memang ada di sini. Jadi buat kamu semua yang memang terinspirasi dari acara hari ini, silakan aja kamu langsung komen di bawah. Jangan lupa nih di like, subscribe, dan juga diapain? Share. So untuk itu gue senang sekali Tira Sadikin akan kembali lagi nanti menemani lu dalam acara yang sama yaitu di Main Ngulas. Tetap jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan karena itu merupakan budaya baru yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyaksikan acara ini sampai habis. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat dan tetap optimis.